Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. As'adallahu ayyamakum bikulli khair wa ma'akum Raifu Al-Ghani. Fi hadhil munasabah urid an akhbirakum arba'a khutuwatin muhimmatin fi ta'allumil lughatil arabiyyah. Kali ini saya ingin ngasih tahu nih 4 langkah penting dalam mempelajari bahasa Arab. Apa aja langkahnya? Simak video ini sampai akhir. Hasanan, al-khutwatul ula, langkah yang pertama, kita harus tahu nih, kita harus sadar bahwasanya kita orang Indonesia dan telinga kita, juga pikiran kita belum terbiasa dengan bahasa Arab. Kita bukan penutur asli, kita bukan orang yang lahir di Arab, maka kita harus tahu bahwasanya telinga dan pikiran kita ini belum terbiasa dengan bahasa Arab. Maka langkah yang pertama ini adalah kita harus memperbanyak untuk mendengar bahasa Arab. Dengarlah bahasa Arab dari manapun, dari channel YouTube manapun, entah nonton bola pakai komentator Arab, entah melihat khutbah Arab dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus membiasakan dan sering-sering mendengarkan bahasa Arab. Nanti bakal ada yang nanya, kan saya nggak paham artinya, saya kan nggak bisa bahasa Arab. Nggak apa-apa, karena tujuan kita di sini, tujuan utama kita adalah mendengarkan bahasa Arab dan membiasakan pikiran kita dan juga telinga kita terhadap bahasa Arab. Wal khutwatu tsaniyah, dan langkah yang kedua adalah memperbanyak hafalan. Memperbanyak hafalan. Lagi-lagi bakal ada yang bilang seperti ini. Saya udah ngafalin kosakata banyak banget, tapi saya masih belum bisa nih. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini mungkin kurang tepat. Hafalan di sini tidak terbatas hanya pada kosakata. Hafalkan kalimat, hafalkan ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi ketika kita belajar pada bab tertentu, hafalkan minimal 10 atau 15 kalimat yang populer pada tema tersebut. Jadi langkah yang kedua adalah perbanyaklah hafalan. Bukan hanya tentang kosakata, namun juga memperbanyak hafalan tentang kalimat-kalimat dan juga ungkapan-ungkapan yang populer seperti itu. Wal khutwatu tsalitsah, langkah yang ketiga adalah memperbanyak praktek. Nah, di sini nih, karena memang kalau ditanya nih teman-teman, kenapa teman-teman bisa baca Quran? Jawabannya adalah karena teman-teman belajar awalnya, lalu praktek selanjutnya, prakteknya yang lebih banyak. Praktek di sini yang punya andil penting sekali dalam pembelajaran Al-Quran tersebut. Sama dengan bahasa Arab, kita juga harus sering-sering praktek. Praktekkanlah apa yang sudah dihafal dan apa yang sudah dipelajari tentang pelajaran-pelajaran lalu. Tapi saya nggak punya teman nih untuk praktek. Saya nggak punya teman untuk mempraktekkan atau menghafalkan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nggak apa-apa, kamu masih punya dirimu sendiri, maka prakteklah dengan diri sendiri, dengan duduk, lalu depannya cermin, praktek ngomong dengan diri sendiri seakan-akan yang di cermin itu adalah orang lain. Pokoknya harus sering-sering praktek, seperti itu. Karena saya sendiri pernah mengalami hal ini. Ketika saya ingin lomba debat bahasa Arab, saya nggak punya teman nih di kos untuk mempraktekkan apa yang akan saya sampaikan besoknya. Maka saya latihan depan cermin teman-teman. Latihan, melihat mimik saya melontarkan argumen dan saya jawab sendiri. Dan Masya Allah ini benar-benar worth it untuk dilaksanakan. Jadi langkah yang ketiga ini adalah memperbanyak praktek. Wal khutwatur rabi'ah, dan langkah yang keempat adalah memperbanyak ekspresi. Nah ini bakal banyak yang nanya, apa sih maksudnya ekspresi? Seperti itu. Coba. Seperti halnya ketika kita berbahasa Indonesia, ketika kita melihat sekitar atau melihat sesuatu, maka kita dengan mudah berkata atau berekspresi tentang hal tersebut. Contoh,
di televisi atau di media sosial kita melihat berita tentang Lionel Messi, maka kita dengan cepat pikiran kita bisa berpikir, kita semua udah tahu bahwasanya Lionel Messi adalah pemain terbaik dunia. Sama halnya juga dengan bahasa Arab. Ini juga yang kita harapkan dalam bahasa Arab. Nantinya kita mampu untuk mengungkapkan apa yang kita lihat di sekitar kita ini dengan bahasa Arab. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya, sayyaratu jamilatun masya Allah. Sedikit, yang penting kita latihan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan. Yang tadi, kita semua tahu bahwasanya Lionel Messi adalah pemain terbaik di dunia. Kuluna na'rif anna Lionel Messi afdalul la'ibi kuratil qadam fil alam. Seperti itu. Dan untuk hal ini saya punya saran. Sebenarnya bukan untuk langkah keempat saja, tapi juga pada langkah kedua, yaitu memperbanyak hafalan. Yaitu mulailah segala sesuatu ini, pembelajaran bahasa Arab ini dari hal-hal yang paling kita sukai. Contoh, ini contoh diri saya sendiri saja. Saya suka sepak bola. Maka saya menggunakan sepak bola ini sebagai media awal untuk belajar bahasa Arab. Rogma annani takharrajtu fi ma'hadi Darussalam Gontor, meskipun saya lulus dari Pondok Gontor, tapi saya mengakui bahwasanya kualitas bahasa saya khususnya untuk ngomong pasti sangat rendah. Seperti itu. Ini masih jauh dari kata cukup, maka saya harus belajar lagi. Salah satu media yang paling saya suka untuk belajar adalah sepak bola. Entah mendengarkan komentator seperti itu, lalu menghafalkan al-mustalahat al-mawjudah fi qiraatil qadam, menghafalkan istilah-istilah yang ada dalam sepak bola seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya juga ingin menyarankan bahwasannya lakukan hal-hal ini dengan menggunakan media, yaitu hal-hal yang paling kita sukai. Hafalkan kosakata atau istilah-istilah dari hal-hal yang paling kita sukai, seperti itu. Mungkin ini saja video yang bisa saya sampaikan, dan apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.